Bercerita tentang populasi manusia yang 4% dari mereka mempunyai sebuah kemampuan abnormal atau tidak konvensional, yang sebagian dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan dengan pengawasan yang super ketat dari manusia atau masyarakat normal lain. Sebagian masyarakat umum menerima orang abnormal atau si pemilik kekuatan, asalkan mereka bisa hidup dan bekerja secara efektif. Namun sebagian lagi tidak menerima mereka yang dianggap jika potensinya sangat membahayakan. Dalam garis kemiskinan dan kurangnya penerimaan dari masyarakat, para pekerja yang memiliki kekuatan mulai tersingkirkan oleh para pekerja baru yang tidak membutuhkan istirahat, makan, minum, modal, dan lain sebagainya, yaitu robot, sehingga pengangguran merajalela karena pesta PHK yang tiada hentinya. Selain garis kemiskinan dan PHK yang terus merajalela, para pengguna kekuatan yang notabene sama-sama membutuhkan uang pun mulai merenceng dari jalur kebenaran, sedangkan orang normal sendiri tiba-tiba saja memiliki kekuatan aneh yang ternyata berasal dari penggunaan obat terlarang yang bernama Psy, di mana obat tersebut berasal dari tulang belakang para pemilik kekuatan yang berhasiat dapat membangkitkan kekuatan bagi manusia normal. Tingkat kejahatan yang terus meningkat sekaligus para pemilik kekuatan yang juga mulai menjamur membuat pihak LCPD harus berinovasi untuk mengcounter para pemilik kekuatan, di mana mereka berhasil membuat robot polisi. Namun hal itu masih menjadi perdebatan karena beberapa robot polisi tersebut tidak bisa membedakan mana orang jahat dan baik. Bahkan beberapa kali melakukan pembunuhan salah sasaran yang langsung ramai di berbagai macam berita televisi. Dari kegagalan yang dialami polisi, mereka akhirnya berhasil menciptakan sebuah robot dengan kode K9 berbentuk seperti anjing pelacak dengan kemampuan yang sangat mematikan dan kebal terhadap para pengguna kekuatan, di mana anjing itu tidak akan membunuh mangsanya asalkan mereka mengangkat tangan pertanda sudah menyerah. Dan inilah kode 8 bagian 2. Dan kisah akan berfokus pada seorang mantan narapidana bernama Connor. Ia baru saja keluar dari penjara setelah menginap selama 5 tahun lamanya. Yang baru saja keluar, ia dihampiri oleh rekannya bernama Garrett untuk diajak pulang bareng, di mana Connor malah mengucapkan beberapa kata kasar terhadapnya yang membuat Garrett langsung pergi meninggalkannya. I never saw your fucking face again. 6 bulan kemudian, terlihat seorang gadis bernama Pavani sedang memperhatikan beberapa drone tengah berpatroli di angkasa, di mana aktivitasnya itu terganggu akibat kedatangan sang kakak yang menjemputnya untuk pulang. You know you should be inside by dark. Pavani yang hidup berdua bersama kakaknya tampak bahagia meski tanpa adanya orang tua di antara mereka, yang hal itu terjadi karena si kakak sangat menyayangi adiknya dan akan melakukan apa saja asalkan Pavani hidup bahagia dan fokus dengan kegiatan sekolahnya. I'll take care of the money. Okay? You just keep banging out those A's. Dan inilah Garrett, orang yang kebaikannya ditelak mentah-mentah oleh Connor, di mana Garrett ini merupakan seorang pimpinan sindikat penjualan barang haram yang tiada lain adalah Psy, yang dengan usahanya itu dia berhasil mendapatkan banyak uang dengan cara yang sangat mudah. Ternyata kakak Pavani merupakan anak buah Garrett yang bertugas untuk mengedarkan obat terlarangnya, di mana si kakak yang sangat membutuhkan uang untuk sekolah adiknya pun mulai bertindak tidak sopan kepada Garrett sehingga Take the fucking hate. di tempat lain, terlihat seorang kepala polisi bernama King sedang berorasi di hadapan masyarakat terkait kesuksesannya menciptakan sebuah robot anjing yang tiada lain adalah K9, yang hal itu dilakukan untuk menarik simpati masyarakat. Dalam orasinya itu, King mulai menyinggung terkait robot lama mereka yang memiliki perawakan seperti polisi biasa, karena menurutnya robot anjing ini jauh lebih hebat dan mendekati sempurna, sehingga masyarakat tidak perlu takut ketika si anjing tengah berpatroli. Now I want you to see what happens when a canine perceives a threat. We gotta take that taser out. Salah satu keunggulan si anjing adalah dia hanya akan bereaksi ketika ada seseorang yang mengeluarkan senjata, di mana orang itu tidak akan langsung dieksekusi jika dia mengangkat tangan pertanda ingin menyerah, yang hal itu dibuktikan dengan peragaan seperti ini. Just put your hands up. The dog will stand down. So once more. Kembali pada Garrett, setelah dia mengumpulkan uang hasil penjualan obatnya, masih ada satu lagi tugas yang harus dia selesaikan, yaitu menyogok polisi agar operasi mereka berjalan dengan lancar. It's the cost of doing business. Come on. Kakak Pavani yang sangat membutuhkan uang untuk biaya sekolah adiknya pun gelap mata dengan berniat mencuri uang si polisi, di mana ia mulai mengikuti kurir pengantar uang itu dari belakang dan segera mengambil uangnya setelah mereka pergi meninggalkan uang tersebut. Baru saja berhasil mendapatkan uangnya, si kakak yang kapalang senang pun sampai lengah dan terlambat pergi dari tempat itu, karena tak lama setelah si kurir pergi, polisi yang rupanya adalah King datang ke tempat itu, di mana si kakak yang memiliki kemampuan berkamuflase yang belum sempurna berhasil ditemukan oleh anak buah King sehingga... What the fuck? Hey, stop! Stop! No.
Tak ingin bekerja keras mengejarnya, King akhirnya mengeluarkan si anjing untuk mengejar kakak Fafani, di mana si kakak yang beranggapan jika dia sudah lolos dari si anjing, malah kembali fokus dengan uang hasil rampokannya dan baru tersadar ketika suara si anjing kembali terdengar. Kemampuan kamuflasenya berhasil membuat si anjing bingung dan kembali beranggapan jika dia sudah berhasil meloloskan diri. Namun ketika di jalan pulang, kakak Fafani dikagetkan dengan kemunculan si anjing yang tiba-tiba, di mana ia langsung mengangkat tangan agar si anjing tidak menyakitinya, tetapi Fafani yang sedari tadi menunggu kakaknya pulang pun akhirnya keluar untuk mencari keberadaannya, di mana dia malah menyaksikan kematian si kakak pasca disuntikan sebuah cairan oleh si anjing tepat di depan mata kepalanya sendiri, di mana si anjing yang tak ingin ada saksi mata pun langsung menyerang Fafani untuk membunuhnya. Dan disinilah Connor sekarang bekerja di sebuah gedung serbaguna sebagai petugas kebersihan yang ketika dia sedang asik mengepel, datanglah seorang detektif yang berbicara hal tidak penting, di mana Connor yang tak ingin berbicara kepadanya pun langsung mengusirnya secara perlahan, sehingga si detektif yang mengerti akan maksudnya langsung pergi dengan meninggalkan sebuah kartu nama untuknya. Setelah kepergian si detektif, Connor kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun ketika dia hendak mengambil sesuatu di gudang, kuncinya sudah dibobol yang ternyata sejak semalam Fafani berada di sana bersembunyi dari kejaran polisi. Sehingga Connor langsung membawa Fafani menemui rekannya bernama Mina yang lebih bisa diandalkan dalam urusan ini. Si anjing rupanya rusak parah ketika hendak menyerang Fafani, sehingga King yang mengetahui hal itu langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Fafani karena dia merupakan saksi mata atas kejadian semalam. We've already got units looking for her. We'll find her. Tanpa membutuhkan waktu lama, anak buah King berhasil menemukan keberadaan Fafani di sebuah gedung serbaguna, sehingga Mina yang tidak ingin Fafani ditangkap pun meminta Connor untuk membawanya pergi, dan Mina sendiri akan menghandle polisi sampai Connor dan Fafani berhasil melarikan diri. King yang tahu lewat CCTV jika Fafani saat ini bersama Connor pun langsung pergi menemui Garrett untuk menyelesaikan masalah ini, karena jika tidak, maka salah satu mantan rekan kerjanya yang tiada lain adalah Connor akan langsung dia sikat tanpa persetujuan Garrett terlebih dahulu. We just want to talk to him. That's all. Ketika Connor berhasil membawa Fafani ke rumahnya, ia langsung menyalakan televisi yang kebetulan menyiarkan berita tentang kematian kakak Fafani yang disebabkan oleh obat terlarang, di mana dalam berita tersebut King yang diwawancarai oleh wartawan pun menjelaskan jika dia sedang mencari adik korban yang menghilang sejak kemarin malam, sehingga dengan berita tersebut legalah sudah pencarian Fafani dengan orang yang bersamanya akan dianggap sebagai penculik. Right now, our top priority is locating the victim's sister, Pavani. Psych abuse was the cause of death here, but That's not true. Melihat berita bohong itu, Fafani langsung marah yang secara tiba-tiba membangkitkan kekuatannya, di mana TV itu langsung rusak sekaligus Fafani yang secara ajaib dapat menyadari jika para polisi sudah mendekati lokasi mereka. Listen, what? They're here. Sesampainya polisi di kamar Connor, mereka tidak menemukan siapapun karena rupanya Connor sudah berpindah ruangan. Ia yang tahu jika para polisi berada di pintu depan pun menggunakan pintu belakang untuk melarikan diri, tetapi kemampuan Fafani berhasil membuat drone milik polisi kehilangan sinyal, sehingga mereka berdua akhirnya kembali lolos dari kejaran polisi, di mana Connor langsung ngajak Garrett untuk bertemu berharap mendapatkan bantuannya. Sebenarnya Connor hanya menagih hutang yang dulu dia pinjamkan kepada Garrett, dan sekarang dia menagihnya dengan meminta agar Garrett mau memberinya sedikit uang, membuatkan Fafani sebuah identitas baru agar dia aman dari pengejaran polisi. I have to get someone out of the city tonight. does this friend have a name? She'll need a new ID, cash, safe place to stay. You do that for me. Awalnya Garrett cukup kaget melihat mantan rekan kerjanya datang untuk meminta bantuan, karena seingatnya Connor sangat membencinya, bahkan tidak ingin melihatnya lagi, di mana Garrett menyarankan agar Fafani membuang ingatan tentang kakaknya jika dia ingin selamat dari kejaran King. Kemudian Garrett akan merekrutnya sebagai anggota sindikat karena dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Rupanya Fafani memiliki sebuah kemampuan bernama transducer, atau kemampuan yang dapat merubah sesuatu input menjadi output, yang dalam artian dia bisa menerima, menampungnya, kemudian mengeluarkannya lagi
dengan kemampuannya. She's a transducer. How do you know all this? Because her brother interrupted a very important exchange between my team. Connor yang lebih fokus dengan keselamatan Papani mencoba untuk membujuknya agar bersedia membuang sebagian ingatan terkait bagaimana cara kakaknya mati, di mana Papani yang masih belum punya pendirian pun mengiyakan tawaran Connor berharap jika hal itu adalah keputusan yang bijak. Hey, Pav, I'm Garrett. Gonna have you ride up here with me. Sesampainya di markas Garrett, ia langsung membawa Papani untuk menemui seseorang berkekuatan memanipulasi ingatan, di mana Connor dijaga ketat oleh anak buah Garrett karena takut jika dia akan mengacaukan semuanya. Think of him. Tarek. That's right. Ketika sedang dalam proses penghapusan ingatan itulah, rupanya Garrett berdusta dengan niat akan menghapus seluruh memori Papani, di mana Connor mencoba untuk membangunkan Papani meski dirinya sendiri sedang terdesak oleh anak buah Garrett. Beruntung, Papani masih bisa mengontrol dirinya sekaligus anak buah Garrett yang tak sengaja melakukan kesalahan membuat Connor bisa langsung bertindak melumpuhkan mereka dengan kemampuannya. Tanpa tahu kemana harus pergi, Connor langsung membawa Papani ke rumah Mina berniat untuk meminjam mobilnya, di mana Mina memilih untuk ikut bersama mereka berharap bisa membantunya. I need to borrow your car, okay? We have to go right now. Di perjalanan, Connor meminta maaf kepada Papani atas kesalahan yang sudah dia lakukan dengan membawanya ke markas Garrett yang dengan bantuan Mina, akhirnya Papani pun memaafkan Connor asal dia tidak bertindak gegabah lagi. Rupanya mobil yang Mina kendarai berhasil dilacak oleh King, sehingga ia langsung menempatkan 2 robot polisi di atap gedung yang bertepatan dengan itu. Garrett dan anak buahnya juga berhasil menghalau Connor CS dari 2 sisi ketika mereka sedang berada di bawah jalan layang. Gagal dengan penghapusan memorinya, kini Garrett harus menyelamatkan diri termasuk Connor yang merupakan rekannya dengan membunuh Papani, yang hal itu harus dan wajib dia lakukan karena jika tidak, maka King akan terus mengejarnya. Awalnya King tidak akan ambil tindakan jika Garrett berhasil menuntaskan misi untuk membunuh Papani, namun karena Garrett masih punya hati nurani serta masih sayang dengan rekannya, ia memilih untuk tidak jadi menjalankan misi, di mana King yang mengintai mereka lewat 2 robotnya langsung murka sehingga Mina dan seluruh anak buah Garrett meninggal akibat tertembak oleh si robot, di mana Garrett, Connor, dan Papani berhasil melarikan diri setelah Mina mengorbankan dirinya untuk mereka. Garrett yang mengemudi membawa mereka ke sebuah rumah yang jauh dari kota, di mana ia meminta bantuan Connor untuk mengeluarkan peluru di bahunya, yang dengan senang hati dia lakukan setelah mendapatkan izin dari Papani. Ketika sedang berduaan dengan Papani, Connor menyarankan agar mereka pergi dari kota itu dengan menggunakan sebuah truk, di mana Papani tidak ingin melakukannya, yang hal itu tidak akan berbeda dengan saat ini karena King akan terus mengejar mereka dan tak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang dia inginkan. You can't just give up. I'm not. I'm trying to keep you safe. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Connor CS mendapatkan tamu yang tak diundang, yaitu si detektif. Entah dari mana dia tahu lokasi Connor berada, namun yang pasti kedatangan dia ke sana untuk membahas tentang bagaimana caranya menangkap Ring dan antek-anteknya. Dalam diskusi itu, Connor bersedia untuk kembali di penjara asal King mendapatkan ganjaran atas apa yang dia lakukan, di mana si detektif menganggap jika hal itu adalah hal yang berat. Bagaimana tidak, King merupakan seorang polisi dengan citra yang baik bagi masyarakat, dan selama dia menjabat, tingkat kejahatan menurun drastis, membuat DIE dan kepala kepolisian memberikan dukungan penuh kepada si King ini. Satu hal yang dapat mereka lakukan untuk menjatuhkan King hanya lewat perusakan citra baiknya, yang hal itu bisa mereka lakukan dengan mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh King selama ini, di mana Papani yang tahu jika semua kejahatan mereka direkam pun bersedia untuk menggunakan kekuatannya dengan mengambil rekaman dari kepala si anjing yang berisi memori dari setiap kejahatan yang King lakukan. Just give me something to transfer it to. I've got it at the towers. I can do this. Dengan meminjam jaket si detektif, Connor, Garrett, dan Papani pergi ke rumah King karena tahu jika si anjing selalu dia bawa kemana-mana. Namun karena King masih belum pulang, mereka akhirnya menunggu di rumah sambil mengobrol dengan istri King yang kebetulan tidak kemana-mana. Sorry about the mess. The cleaners haven't been here for a while. Sesampainya King ke rumah, ia langsung mengisi daya robot anjingnya itu. Kemudian disambut oleh senyum manis sang istri yang mengabarkan jika ada 2 orang detektif yang sudah menunggunya dari tadi untuk membahas tentang pencalonan Presiden Serikat yang sebentar lagi akan King ikuti.
Sergeant, we're early. Better than not showing up at all, right? King berusaha sekuat mungkin untuk menyembunyikan kekagetan sekaligus kemarahannya terhadap Connor dan Garrett, di mana dia tidak ingin istrinya tahu jika dua orang yang ada di depannya adalah musuh yang selama ini dia kejar. Fafani sendiri tengah mengurus anjingnya di gudang, yang ketika dia sedang berusaha mengambil rekaman yang dia butuhkan, robot itu tiba-tiba bangun, membuat pihak kepolisian sadar jika ada yang tidak beres di rumah atasannya, di mana mereka mencoba untuk menghubungi King, namun tidak berhasil karena dia sendiri sedang sibuk mengurusi tamu yang tak diundang. Sergeant. Setelah bercengkeramatan Pak Arti, Connor meminta tolong kepada istri King untuk diantarkan ke kamar mandi, di mana dia rupanya pergi ke gudang tempat di mana papanya sedang bekerja, meninggalkan Garrett dan King agar mereka bisa berduaan di ruang tamu. Ketika sedang berduaan itulah, King akhirnya menunjukkan siapa dia yang sebenarnya, di mana King rupanya adalah seorang pemilik kekuatan yang sama persis dengan Garrett. Namun karena King sudah lama tidak menggunakannya, maka ia kalah skill dan langsung menghentikan aksi mereka ketika istri King sudah kembali. Urgent. Something about your canine. Tak lama setelah itu, Garrett akhirnya izin pulang karena sudah terlalu lama di rumah King. Yang bersamaan dengan itu, Connor dan Papani juga sudah selesai dengan pekerjaan mereka dengan membawa si anjing bersamanya. King yang marah langsung melacak kemana Connor pergi. Ia langsung menghubungi kepolisian untuk mengirimkan beberapa unit ke sebuah menara tempat yang akan Connor tuju, di mana Connor CS yang sudah sampai di menara pun rupanya tertipu oleh Garrett yang sebenarnya hanya mengincar si anjing saja. I don't understand. Ternyata Garrett memiliki rencana untuk membuat kesepakatan baru dengan King, di mana hal itu dia lakukan demi mensejahterakan para kelompok miskin agar bisa bertahan hidup di kota ini. Yang mendengar hal itu, Connor menjelaskan jika dia hanya akan dimanfaatkan oleh King dan tetap akan kembali seperti semula meski Garrett sudah melakukan apa yang menurutnya benar. I trusted you! I'm sorry. Sesampainya King di lokasi, Garrett langsung turun untuk mengajaknya bernegosiasi, memaksanya membuat kesepakatan baru yang sebenarnya tidak terlalu merugikan King. Yang karena King sudah kepalang edan dan bingung untuk mundur, dia pun dengan sengaja menusuk Garrett sampai terkapar dan tak bisa melawan balik. That's not gonna work for me. Gagalnya kesepakatan itu membuat King dan anak buahnya bisa segera melanjutkan perjalanannya, di mana Connor yang melihat hal itu meminta secara baik-baik agar anak buah Garrett dapat menyerahkan kepala si anjing dengan sukarela. Namun karena Garrett menyuruh anak buahnya untuk menjaga kepala itu dengan segenap jiwa dan raganya, maka ia pun enggan untuk menyerahkan kepala tersebut. Trust us. Please. Sebelum King dan antek-anteknya datang, Fafani mencoba membujuknya untuk yang terakhir kalinya, di mana si anak buah akhirnya memberikan kepala itu dengan harapan Fafani bisa membuktikan apa yang tadi dia katakan. Ketika King dan antek-anteknya tiba di ruangan Connor CS, mereka pun berjajar mempersiapkan diri untuk menyerang mereka dan... Di tengah pertarungan sengit itu, anak buah Garrett akhirnya memberitahu Connor dan Papani terkait jalan tikus untuk melarikan diri. Yang setelah Connor dan Papani pergi, King mulai menunjukkan sifat aslinya dengan membunuh satu persatu anak buah Garrett tanpa memikirkan konsekuensi yang akan dihadapi. Connor sendiri mendapatkan penyerangan dari salah satu anjing polisi. Awalnya dia berpikir jika dirinya berhasil menghabisi si anjing dengan menggunakan kekuatan listriknya yang meski sempat mati, tapi si anjing rupanya hidup lagi dan langsung menyuntikkan sebuah cairan ke dalam tubuh Connor. Tepat beberapa detik sebelum cairan si anjing masuk ke dalam tubuh Connor, Papani dengan kekuatannya berhasil mengontrol anjing itu. Bahkan dia juga sempat membuatnya bertarung dengan anjing polisi lain. Tanpa sadar, rupanya Papani tertembak ketika tadi sedang mengontrol si anjing, di mana dia tetap mempertahankan kesadarannya karena masih ada satu lagi pekerjaan yang harus dia selesaikan. Dengan tergopoh-gopoh, Connor membawa Papani keluar dengan menggendongnya, yang ketika mereka akan ditembak oleh polisi yang berjaga, si detektif yang juga berada di sana pun langsung menghentikan polisi tersebut, di mana Papani meminta salah satu wartawan yang ada di sana untuk meminjamkannya kamera yang akan dia gunakan untuk mentransfer rekaman dari kepala si anjing. Need the camp.
Dan betapa terkejutnya semua orang ketika Papani berhasil menyelesaikan pekerjaannya, di mana mereka menyaksikan adegan yang paling tidak boleh ditonton oleh masyarakat terkait kebusukan yang dilakukan oleh King bersama antek-anteknya. I'm here because I'm one of you. The Guardians were never the answer. King yang sudah keluar dari dalam bangunan mencoba menghabisi Papani karena terlalu kesal, di mana Garrett yang sangat marah kepadanya pun langsung menghentikannya sehingga King akhirnya berhasil diamankan oleh kepolisian. Beberapa saat berlalu setelah kejadian itu, kini Connor kembali ke pekerjaannya sebagai pengurus di sebuah gedung serbaguna. Namun bedanya kali ini, gedung itu sudah tidak sepi lagi dengan Papani yang juga datang untuk menemui Connor. Penangkapan King disiarkan di berbagai macam media berita, di mana Garrett yang kini menjadi seorang narapidana pun dapat dengan santai menyaksikan siaran penangkapan tersebut sambil menunggu waktu dia dibebaskan. Reporting live outside the courthouse. It's back inside to the news. Tamat, ending yang sangat membagus.